Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Grafik fungsi kuadrat, bagaimana cara menggambarnya dengan media ini. Oke, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat. Bentuk grafik fungsi kuadrat itu seperti ini ya. Jadi dia akan berbentuk seperti ini, berbentuk kurva, rupa lengkung. Ini merupakan grafik fungsi ax kuadrat plus bx plus c. Lalu ini disebut sumbu simetri yang membagi dua grafik menjadi dua sama ya, menjadi dua bagian. Kemudian di sini ini disebut dengan titik ekstrim. Nah, seperti itu. Untuk menggambar grafik ini, nanti kita akan membutuhkan sebuah titik ya, titik bantuan, yaitu nanti kita akan menggambar atau menentukan, misalnya pertama itu titik potong sumbu X. Nah, pada gambar ini titik potong sumbu X itu yang ini. Ya, ini titik potong sumbu X, kemudian ini titik potong sumbu X juga, berarti dia melalui dua titik potong sumbu di sumbu X gitu. Kemudian yang kedua kita tentukan titik potong sumbu Y. Nah, untuk titik potong sumbu Y itu, ini kan sumbu Y ya, berarti titik potongnya ada di sini. Nah, ini kita tentukan nanti berapa koordinat titik potong sumbu Y. Lalu yang ketiga adalah titik balik atau titik ekstrim. Ada yang disebut dengan titik ekstrim atau nilai minimum itu jika kurva terbuka ke atas. Nah, seperti ini kurva terbuka ke atas. Lalu ada juga disebut dengan nilai ekstrim maksimum, itu jika kurva terbuka ke bawah. Seperti berikut ini. Kurva akan terbuka ke atas seperti ini, itu dipengaruhi oleh nilai koefisien A ini ya. Jadi ketika nilai A lebih dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Sebaliknya, ketika nilai A itu kurang dari 0, maka kurva akan terbuka ke bawah. Lalu di sini diskriminan juga mempengaruhi. Diskriminan, jika diskriminannya lebih dari 0, maka kurva akan memotong sumbu X di dua titik seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kurva akan memotong sumbu X di dua titik. Lalu jika diskriminannya 0, maka kurva akan memotong sumbu X di satu titik seperti ini. Dan yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka kurva tersebut tidak memotong sumbu X ya, seperti ini. Ini juga tidak memotong sumbu X gitu. Oke, jadi itu mari kita mulai menggambar, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kita coba menggambar grafik fungsi dari nilai A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3, sehingga terbentuk sebuah fungsi X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, pertama kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X. Nah, ketika dia memotong sumbu X, maka nilai fx sama dengan 0. Berarti nilai X yang tempat memotong sumbu X kita cari. Caranya adalah ini ya, kita tentukan dulu fx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4X
ditambah 3. Nah, lalu yang pertama kita tentukan titik potong sumbu X, berarti nilai Y atau fx sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, itu. Nah, untuk menentukan nilai x berarti kan ya. Kita faktorkan, cara memfaktorkan silakan dipelajari kembali. Faktorkan x kali x, kemudian 3 itu 3 kali 1. Lalu kita tentukan ini 3x, kemudian ini 1x gitu ya. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya 4x. Berarti ini ketika dijumlahkan hasilnya 4x sudah benar, berarti ini positif, ini juga positif. Oke, berarti nilai x sama dengan negatif 3 ya. Yang ini ya, negatif 3. Kemudian ini nilai x-nya sama dengan negatif 1. Berarti sini kita letakkan di sini. Kita tuliskan di sini negatif 3. Kemudian ini negatif 1. Oke, nanti kita gambar bersama-sama. Nanti nah, ini letaknya seperti ini di sini. Negatif 3,0, kemudian yang kedua negatif 1,0. Nah, letaknya di sini. Negatif 1,0. Kemudian berikutnya kita tentukan titik potong sumbu Y. Jadi di mana letaknya dia memotong sumbu Y gitu. Nah, ketika dia memotong sumbu Y, itu artinya nilai X-nya kan sama dengan 0. Nah, berarti ketika dia memotong sumbu Y, itu berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita tentukan titik potongnya. Berarti fx sama dengan 0 ya, x-nya 0, 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 ditambah 3. Nah, nilainya sama dengan 3 gitu ya. 3 berarti titik potongnya adalah gitu. Oke, kita masukkan titik potongnya itu 0,3. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar. Nah, jadi ini titik potong sumbu Y. Nah, berikutnya adalah kita tentukan titik balik atau nilai ekstrimnya. Nah, caranya ingat rumusnya ya. Ini kita hapus dulu karena sudah dituliskan. Oke, sekarang kita tentukan titik balik atau titik ekstrimnya. Nah, untuk menentukan titik balik berarti kita tentukan sumbu simetri dulu. Nah, ya, sumbu simetri kita tentukan dulu. Sumbu simetrinya itu sama dengan gitu ya, sama dengan X sama dengan min B per B-nya berapa? B-nya 4. Kemudian 2 kali A-nya berapa? 1 gitu ya. 1 berarti nilai sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan min 4 dibagi 2, 2. Berarti sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan min 2. Lalu bagaimana dengan nilai ekstrimnya? Nah, berikutnya kita tentukan nilai ekstrimnya. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Nah, berapa nilai ekstrimnya? Nilai ekstrim sama dengan min D per 4A. Nah, tinggal kita tentukan nilainya. D itu D kuadrat min 4A kali C dibagi 4 kali A. Oke. Kita tentukan dulu ya. B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 3 dibagi dengan 4 kali 1. Oke, berapa ini?
16 dikurangi 12, 4 ya, 4. Kemudian di 4 kali 1, 4. Berarti nilai ekstrimnya sama dengan negatif 1. Berarti kita bisa tentukan di sini sumbu simetrinya min 2, kemudian nilai ekstrimnya min 1. Oke, kita tulis di sini. Ini min 2, kemudian nilai ekstrimnya negatif 1. Nah, seperti ini. Lalu kita gambar. Nah, ini letak dari titik ekstrim atau titik baliknya. Maksudnya titik lain adalah titik yang dilalui oleh grafik titik, yang melalui grafik. Titik lainnya itu bisa ini ya. Nah, jadi ini adalah titik-titik yang melalui grafik yang dimaksud gitu. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini titik-titiknya. Nah, sehingga ketika kita gambar grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Jadi seperti itu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Berikutnya saya akan mencontohkan satu lagi untuk bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita reset dulu. Oke, kita kembali. Kita menggambar satu buah grafik fungsi kuadrat lagi. Oke, kita coba menggambar grafik fungsi yang kedua ya. Ini kita coba menggambar grafik fungsi yang nilai a-nya kurang dari 1. Kurang dari 0 gitu maksudnya. Misalnya nilai a-nya itu negatif 1, kemudian nilai b-nya 4, lalu nilai c-nya 5 misalnya. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan titik potong sumbu x-nya ya. Berarti fx sama dengan 0. Nah, berarti nilai x-nya ketika misalnya dihitung, itu nilai x-nya adalah 5 dan negatif 1. Oke. Lalu kita gambar letaknya min 1,0. Nah, ini ya, min 1,0, ini 5,0. Kemudian titik potong sumbu y, berarti nilai x-nya 0 gitu ya. Nilai x 0 berarti y-nya nilainya 5. Kita ketik 5, maka dia akan memotong sumbu y di 0,5 ini. Oke, kemudian berikutnya titik balik. Nah, titik balik berarti sumbu simetrinya x sama dengan min b per 2a. Nah, berarti ketika dihitung, nanti nilainya sama dengan 2. Kemudian nilai ekstrim kita hitung menggunakan rumus min d per 4a. Nah, maka kita dapatkan nilai ekstrimnya adalah 9. Berarti nilai titik balik atau titik ekstrimnya 2,9. Nah, kita gambarkan 2,9. Nah, di sini. Jadi ini adalah titik balik dari grafik fungsi ini. Oke, kemudian kita bisa juga menggambar titik-titik yang lain ini ya. Ini titik-titik yang lain yang melalui grafik fungsi ini. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan gambarnya seperti apa ya, ini ya, kita sambungkan garis antar semua titik ini, akan terbentuklah sebuah grafik fungsi kuadrat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Nah, di sini akan terlihat ketika nilai a kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah gitu. Sebaliknya ketika a lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jadi seperti itu cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Silakan dicoba.